Manusia lahir tanpa keinginannya sendiri. Tak seorang pun memilih waktu dan tempat kelahirannya. Tidak pula kita memutuskan bentuk tubuh, jenis kelamin, warna kulit maupun ciri khas kebertubuhan lainnya. Lebih jauh, kita ada dan terlempar begitu saja di dunia. Hidup di antara banyak hal yang tidak dapat diubah. Mengetahui situasi dan kondisi tersebut, kita tidak ingin diam saja. Kita mencoba melawan, berusaha berkembang dan mencapai puncak. Sudah sejak zaman purbakala hingga kini, manusia hidup dalam sebuah konformitas terhadap dunia, beradaptasi untuk tetap hidup. Beragam tradisi, kebudayaan, ajaran, dan sistem kepercayaan yang terbentuk merupakan integrasi dari upaya manusia untuk bertahan hidup. Kita tidak mau mati, atau setidaknya ingin menikmati hidup sebelum mati. Yang terjadi, banyak waktu habis untuk meraih rekor-rekor tertentu yang ditandai dengan angka-angka, mulai dari nilai rapor maupun IPK, podium kejuaraan, jumlah saldo tabungan, hingga nominal kepemilikan barang. Demi mempertahankan eksistensinya, manusia hidup dalam ambisi-ambisi. Ia berdalih ingin menikmati hidup. Jika hidup cuma sekali, mengapa tak kupergunakan semauku? Sensualitas tampak dan menyilaukan mata. Ketika itu dijadikan sebagai tujuan, maka kelahiran dianggap sebagai waktu dan kesempatan yang sempurna untuk melancong dalam kehidupan. Ternyata manusia berpura-pura menikmati hidup. Dia hanya sedang menyemangati dirinya sendiri untuk tetap hidup. Berusaha sedemikian rupa agar dapat menghindari atau setidaknya sejenak melupakan fakta bahwa suatu saat dia akan mati. Dia mungkin dapat menuju ke arah tumbuh kembang tak terbatas. Namun betapapun untuk melampauinya, banyak tantangan yang menjadi palang. Bagi manusia, boleh jadi untuk meraih apapun bukanlah sebuah ilusi, tetapi untuk mendapatkannya adalah halusinasi, sebab kematian selalu mendahului. Pernahkah kamu terbangun dari tidur, lalu tiba-tiba merasa tak berarti lagi, dan menemukan bahwa dunia ini dingin, nihil dan tanpa makna? Atau pernahkah kamu merasa memiliki masalah yang tak kunjung selesai, hingga membuatmu berpikiran untuk bunuh diri? Seringkali harapan, validasi, atau ekspektasi orang lain membuat kita terbeban. Tetapi yang paling sulit diatasi ialah beban yang bermula dari dan untuk diri sendiri. Seseorang bisa saja merasa ingin lepas dari kecenderungan tersebut, tetapi itu jelas bukan perkara yang mudah. Manusia menjadi objek dari kehidupannya sendiri. Sang aku tidak lagi sungguh-sungguh menjadi subjek yang menentukan arah kapalnya. Saat ekspektasi dunia ide dalam pikiran tak sesuai realita, saat yang jahat bertambah kaya, sementara yang baik justru hidup sengsara, saat sedang terjatuh malah tertimpa tangga, saat semuanya terasa berat, absurd, dan tidak ideal, maka gerbang lockout dari kehidupan kelihatan terbuka lebar. Terjadi sebuah krisis eksistensial yang membuat bunuh diri menjadi opsi yang menggiurkan. Memang bila diteliti secara saintifik, fenomena bunuh diri jauh lebih kompleks lagi. Terlalu bodoh jika kita beranggapan bahwa bunuh diri adalah isapan jempol belaka. Padahal data-data yang ada jelas menunjukkan gejala empirisnya. Namun apakah bunuh diri merupakan satu-satunya jalan keluar? Tidakkah ia hanyalah jalan logis untuk melarikan diri dan jelas bukan sebuah solusi? Orang yang ingin bunuh diri sebenarnya mau lepas dari ketidakberdayaannya tanpa bunuh diri. Bunuh diri tak pernah diawali oleh rasa sukarela atau tulus hati. Bunuh diri sama dengan kehidupan manusia, selalu bermula dari sebuah keterlemparan. Keterlemparan ini mengasingkan diri kita sebagai subjek yang terlalu jenuh untuk larut dalam rutinitas. Kita belajar, bekerja, dan melakukan banyak hal berulang lainnya dari pagi ke sore hari, dari hari Minggu ke hari Sabtu, dan kembali ke hari Minggu lagi. Pada waktunya, bak seorang pahlawan, bunuh diri tampil di masa-masa krisis sebagai alternatif. Albert Camus, seorang filsuf Aljazair Prancis, terkenal dengan sebuah kalimat yang dilekatkan kepadanya. Haruskah aku bunuh diri atau minum secangkir kopi? Kalimat ini merupakan sebuah pengajuan pilihan dalam hidup. Apakah kita akan bunuh diri atau menikmati hidup dengan segala kompleksitas problemnya? Kamu
yang sebagian besar hidupnya berada dalam masa-masa Perang Dunia, berpendapat bahwa hanya ada satu masalah filosofis yang sungguh-sungguh serius, yaitu bunuh diri. Menilai apakah hidup ini layak atau tidak layak untuk dijalani. Fenomena tersebut merupakan pertanyaan dasar filsafat. Pembahasan di luar bunuh diri hanyalah sekunder. Kamu mengambil kisah Sisyphus dari mitologi Yunani sebagai contoh. Sisyphus adalah seorang yang dihukum oleh para dewa untuk terus mendorong sebuah batu besar sampai ke puncak sebuah gunung. Begitu batu itu mencapai puncak gunung tersebut, maka itu akan jatuh ke bawah lagi dan Sisyphus pun kembali mendorongnya. Hukuman ini terlihat mengerikan karena para dewa menghukumnya sampai selama-lamanya. Namun Sisyphus tetap menjalaninya. Menurut kamu, seluruh kegembiraan bisu Sisyphus terletak di sana. Nasib Sisyphus adalah miliknya. Batunya adalah bendanya. Kamu mengakhiri dengan kalimat, kita harus membayangkan bahwa Sisyphus bahagia. Kamu tidak menceramai orang-orang tentang kehidupan seolah-olah hidupnya yang paling benar. Dia juga tak muluk-muluk, melainkan mengakui keabsurdan hidup ini. Akan tetapi dia menawarkan sebuah alternatif tandingan daripada bunuh diri, yakni membangkang terhadap ketidakjelasan hidup. Hidup memang kejam, tetapi manusia punya potensi kreatif yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan. Bila diberi pertanyaan apakah manusia hidup untuk makan atau makan untuk hidup, mungkin saja kita kebingungan untuk menjawabnya. Walau terdengar receh, jika pertanyaan ini ditarik ke belakang dan dipikirkan secara mendalam di atas kasur sembari memuluk guling di balik selimut di tengah gelap sunyinya malam, maka kita akan diantarkan kepada sebuah diskursus yang lebih serius. Mengapa saya lahir? Untuk apa saya hidup? Apakah saya lahir dan hidup hanya untuk menunggu jadwal kematian? Atau ada hal lain yang perlu saya lakukan dalam kehidupan? Sokrates ketika berhadapan dengan kematiannya mengatakan sebuah kalimat yang termasyhur hingga kini. Kehidupan yang tidak diperiksa adalah kehidupan yang tidak pantas untuk dijalani. Inilah yang disebut sebagai selebrasi hidup. Di tengah kontingensi dan paradoks kehidupan, tentu sulit untuk berkata mari merayakan hidup kepada diri sendiri maupun orang lain. Bunuh diri malah terlihat memberi penawaran terbaik. Namun, pemeriksaan hidup mengajak kita untuk tidak sekadar larut dalam keseharian, tetapi juga memberi rasa di dalamnya. Memeriksa hidup berarti melakukan apa yang disebut sebagai sebuah reduksi fenomenologis. Kita agaknya terbiasa menafsirkan segala hal. Selalu ada representasi yang kita kenakan terhadap sesuatu sehingga fenomena tidak menampakkan diri apa adanya. Bila hidup sedang tidak baik-baik saja, kita menyebutnya sebagai sebuah hal yang jahat dan meresponnya dengan jengkel maupun kecewa. Padahal, entah yang kita alami itu adalah nasib malang atau nasib mujur, kita bisa jadi telah salah menilainya. Oleh karena itu, jika nasib mujur menghampiri, maka nikmatilah tanpa melebih-lebihkan, agar ketika nasib malang menimpa, kita tidak menjadi kecewa. Jika nasib malang pun menimpa, silakan bersedih tanpa berlarut-larut, agar ketika nasib mujur menghampiri, kita masih punya kesempatan untuk menikmatinya. Alih-alih menanggapi dengan spontanitas yang sifatnya mendadak dan berlebihan, alangkah baiknya kita menimbang realitas sesuai dengan apa adanya, yakni apa yang tampak. Penafsiran kita akan sebuah fenomena justru kerap kali membebani diri sendiri. Sebab apakah yang sedang terjadi adalah nasib mujur atau nasib malang, sebenarnya tak seorang pun yang tahu. Jadi, bersikap biasa aja adalah secuil dari sikap cool dalam selebrasi hidup. Kita tak sehebat Sokrates atau Albert Camus, tetapi kita sehebat diri kita sendiri. Jika mereka berdua bisa, maka kita juga bisa. Tantangannya saja yang berbeda. Kita mampu mengeluarkan kata-kata sekaligus memasukkan tindakan yang menyampaikan bahwa kita bisa bahagia. Barangkali juga ada sosok-sosok hebat seperti ibu, keluarga, teman-teman, para psikolog maupun orang lainnya yang memperjuangkan kehidupan kita. Jika tidak, maka lihatlah tokoh-tokoh tertentu di masa lalu dan masa kini, entah itu yang dekat maupun nun jauh di sana, yakni mereka yang dengan segenap hatinya memperjuangkan hidup orang lain. Mereka adalah bukti bahwa kehidupan memiliki arti. Kesadaran semacam itu menolong kita untuk berpikir lebih jernih, menggali makna hidup, dan melepaskan diri dari belenggu kesumpukan. Ketersudutan, ketidakberdayaan, dan keterisolasian adalah bagian dari kehidupan. Namun kita bisa memberontak terhadap semuanya itu
dan bertransformasi menjadi seorang manusia super. Menghidupi hidup memang harus dipikirkan, namun menjadikan hidup sebagai beban pikiran membuatnya tidak pantas untuk dihidupi. Mari berefleksi.